Langit malam Jakarta berpendar oleh cahaya neon dan kembang api. Di jantung kota, berdiri megah gedung kaca berlantai 50 dengan logo berkilau bertuliskan Aurora Group. Malam itu adalah malam pembukaan klub termewah di Asia Tenggara, Aurora Prime. Ribuan tamu undangan, selebriti, dan pejabat berjas rapi berkumpul, menikmati gemerlap lampu, dentuman musik, dan gelas-gelas sampanye yang saling beradu. Di antara kerumunan itu, berdiri seorang pria dengan setelan hitam sempurna, pandangan dingin namun karismatik, Adrian Santosa, sang pemilik kerajaan. Senyumnya menawan, suaranya berwibawa. Setiap kali ia menyalami seseorang, dunia seolah berhenti sejenak untuk menghormatinya. Tak ada yang tahu, di balik senyum tenangnya, ada rahasia yang lebih kelam dari malam itu sendiri. Ia bukan hanya pengusaha hiburan, ia adalah pengendali jaringan gelap yang memegang leher ekonomi bawah tanah kota. Obat-obatan terlarang, pelacuran elit, dan pencucian uang berjalan di bawah bendera yang sama. Aurora Group hanyalah topeng megah bagi dunia busuk yang ia kuasai dengan tangan besi. Ketika lampu sorot menyoroti panggung dan MC memanggil namanya, Adrian melangkah ke depan, menerima tepuk tangan ribuan orang. Dalam sorotan kamera, ia tampak sempurna, ikon kesuksesan modern. Tapi di sudut ruangan, seorang pria berjaket kulit hitam memperhatikannya dengan tatapan tajam. Itu Raka, tangan kanannya, yang malam itu tidak tersenyum. Ia tahu terlalu banyak tentang rahasia Adrian, dan di balik mata dinginnya, ada api iri yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Sementara itu, di balkon lantai atas, Nadia, istri Adrian, menatap pesta itu dari kejauhan. Gaun hitamnya berkilau, namun matanya kosong. Ia ingat masa di mana mereka hanyalah pasangan muda dengan mimpi sederhana. Kini semua berubah. Kekuasaan telah mencuri lelaki yang dulu ia cintai. Di tangannya, ia menggenggam kalung berliontin kecil, hadiah pertama dari Adrian saat mereka belum memiliki apa-apa. Ia menggenggamnya begitu kuat hingga ujung logam itu melukai kulitnya sendiri. Malam terus berjalan, musik semakin keras, alkohol mengalir deras, dan di balik tawa para tamu, kesepakatan kejahatan terjadi di ruang-ruang tersembunyi. Di ruang bawah tanah Aurora Prime, uang dan darah menjadi bahasa transaksi. Seorang pria muda yang mencoba menipu jaringan Adrian ditemukan tak bernyawa di pelabuhan pagi berikutnya, namun dunia di atas tak pernah tahu. Bagi Adrian, itu hanya resiko bisnis. Namun di balik semua kemegahan itu, suara hati Adrian mulai berbisik. Ia menatap ke langit malam dari balkon pribadinya, melihat ribuan lampu kota berkelap-kelip, seperti bintang yang ia pikir telah ia genggam. Tapi di balik kilaunya, ada bayangan yang mengintai. Setiap keberhasilan yang ia bangun, setiap kekayaan yang ia kumpulkan, seolah disertai tatapan-tatapan hantu dari masa lalunya. Wajah-wajah orang yang ia hancurkan demi sampai ke puncak. Raka masuk ke ruangannya tanpa mengetuk, membawa laporan keuangan mingguan. Semua aman, katanya singkat. Tapi suaranya dingin, matanya menyiratkan sesuatu yang lain, kecurigaan, mungkin kebencian. Adrian menatapnya sebentar lalu berkata pelan, tak ada yang benar-benar aman, Raka. Bahkan surga pun bisa jatuh. Kalimat itu membuat udara di ruangan terasa berat. Mereka berdua tahu, di dunia seperti mereka, kepercayaan adalah kemewahan yang hanya dimiliki orang bodoh. Dan ketika malam berakhir, Adrian berdiri di depan jendela besar kantornya, melihat pantulan dirinya sendiri di kaca. Ia tersenyum tipis. Dari luar, ia tampak seperti raja yang menguasai dunia. Namun di balik pantulan itu, samar-samar ia melihat sesuatu, bayangan hitam yang menatapnya balik, seolah memberi peringatan bahwa setiap kerajaan, sebesar apapun, akan runtuh pada waktunya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, adalah awal dari kehancuran segalanya. Fajar belum benar-benar datang ketika Adrian terbangun di ruang kerjanya, ditemani cahaya temaram dari jendela kaca tinggi. Di meja depannya berserakan dokumen, laporan transaksi, dan foto-foto lama yang entah bagaimana muncul kembali dari masa lalu. Di antara foto itu, ada satu yang membuatnya diam lama, foto dirinya muda bersama seorang pria kurus berwajah keras dan seorang perempuan tua berwajah letih. Ayah dan ibunya, bayangan masa lalu yang berusaha ia kubur dalam-dalam, kini menyeruak kembali seperti kutukan yang menuntut diingat. Ia masih bisa mengingat aroma tanah basah di gang sempit tempat ia tumbuh, suara ibu yang batuk darah karena kelelahan bekerja, dan tatapan hina orang-orang kaya yang menolak memberi pinjaman ketika mereka sekarat kelaparan. Disitulah bibit kebencian pertama kali tumbuh.
Ia bersumpah bahwa suatu hari ia tidak akan lagi diinjak. Ia akan menjadi orang yang ditakuti, bukan dikasihani. Namun yang tak ia sadari, sumpah itu perlahan berubah menjadi racun yang mengalir di setiap nadi keberhasilannya sekarang. Masa lalunya berputar seperti film rusak di kepalanya. Ia teringat saat pertama kali bertemu Raka, bocah liar yang hidup di jalanan, cerdik dan kejam. Mereka berdua saling melengkapi. Adrian punya mimpi besar, Raka punya keberanian untuk mengotori tangan. Mereka mulai dari kecil, memalak penjudi, mencuri barang selundupan, hingga akhirnya menembus lingkaran mafia yang menguasai pelabuhan. Dari sanalah fondasi kerajaan itu dibangun. Satu langkah salah saja waktu itu bisa membuat mereka mati di gat, tapi Adrian terlalu lapar untuk berhenti. Suatu malam di masa lalu, setelah berhasil menipu sindikat besar, Adrian menatap Raka dan berkata, "Kita tidak akan miskin lagi. Tapi untuk naik ke atas, kita harus belajar hidup di neraka." Kalimat itu diucapkan sambil menatap langit hitam tanpa bintang, seolah menantang takdir itu sendiri. Dan sejak malam itu, mereka tak pernah menoleh ke belakang. Mereka menukar masa muda, cinta, dan moral dengan kekuasaan. Tapi yang mereka tak sadari, mereka juga sedang menanam benih kehancuran di tanah yang sama tempat mereka tumbuh. Kini, bertahun-tahun kemudian, hasil dari benih itu telah tumbuh menjadi hutan dosa. Aurora Group berdiri megah, tapi akarnya menjalar di bawah tanah penuh darah. Adrian menyesap kopi hitamnya sambil menatap sepi. Semua ini untuk apa? Pikirnya. Tapi sebelum hatinya sempat menjawab, suara pintu terbuka. Raka masuk, membawa kabar dari lapangan, pengiriman barang dari Singapura gagal, satu kapal mereka disita. Ada yang membocorkan informasi. Adrian menatap tajam. Cari tahu siapa, dan pastikan dia tidak sempat bernafas untuk bercerita. Beberapa jam kemudian, laporan datang. Orang yang dianggap pengkhianat adalah salah satu staf muda yang baru bekerja 2 bulan. Ia diseret ke gudang, diikat, dan dipukul tanpa ampun. Adrian datang sendiri malam itu, menatap pemuda itu dengan dingin. "Kau tahu siapa aku?" tanyanya datar. Pemuda itu mengangguk gemetar. "Tolong, Pak, saya hanya..." Dor. Satu peluru meledak di udara. Sunyi. Adrian menunduk menatap tubuh itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Dulu aku berjuang agar tak lagi diinjak, kini aku yang menginjak." Ketika ia pulang ke rumah menjelang dini hari, Nadia menunggunya di ruang tamu dengan wajah lelah. "Berapa lagi, Adrian?" katanya pelan. "Berapa lagi nyawa yang harus hilang supaya kau merasa aman?" Adrian tak menjawab. Ia hanya berjalan melewati istrinya, aroma darah masih menempel di jas hitamnya. Nadia menatap punggung suaminya yang semakin jauh, bukan karena jarak, tapi karena dinding tebal yang kini memisahkan cinta dari kebencian. Ia tahu lelaki itu masih Adrian, tapi hatinya telah mati jauh sebelum mereka kaya. Malam itu, Adrian berdiri di balkon yang sama seperti sebelumnya. Angin membawa suara kota yang tak pernah tidur. Ia memandang kilau lampu yang memantul di kaca menara, dan untuk sesaat, ia merasa kembali menjadi bocah miskin yang menatap dunia dari balik jendela rumah reyot. Tapi kini, ia bukan lagi korban. Ia adalah raja, raja dari kerajaan tanpa moral. Dan jauh di dasar hatinya, sebuah suara berbisik lirih, suara ibunya, penuh kesedihan. "Lebih besar dari, anakku, apa gunanya cahaya, jika kau lahir dari kegelapan?" Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu seolah menandai sesuatu yang akan runtuh. Adrian duduk di ruang makannya, memandangi secangkir kopi yang sudah dingin. Nadia duduk di seberangnya tanpa sepatah kata pun. Meja yang dahulu menjadi tempat tawa dan rencana, kini hanya menjadi saksi dua jiwa yang terjebak dalam keheningan. Di antara mereka, tergantung udara yang penuh ketegangan dan amarah yang tak terucap. Nadia menatap suaminya dengan mata yang pernah penuh cinta, kini hanya menyimpan kecewa dan takut. "Kau berubah, Adrian, dulu kau berjuang untuk hidup, sekarang kau hidup untuk menghancurkan," katanya lirih. Adrian hanya menatap kosong, seolah kata-kata itu tak mampu menembus dinding batu yang kini membungkus hatinya. Beberapa jam kemudian, di markas Aurora Group, Raka berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya sendiri. Dari sana, ia bisa melihat menara utama tempat Adrian berkuasa. Dulu ia merasa bangga bisa berdiri di bawah bendera yang sama, tapi kini yang tersisa hanya rasa iri dan dendam yang menyesakkan dada. Ia tahu semua rahasia Adrian, mulai dari jalur distribusi barang haram,
nama-nama pejabat yang dilindungi, hingga rekening gelap yang disembunyikan di luar negeri. Kau pikir aku akan selamanya menjadi bayanganmu, Adrian? Gumamnya pelan sambil meremas rokok di tangannya. Api kecil yang padam di ujungnya seperti pertanda, bahwa api lain baru saja menyala di hatinya. Hari itu juga, Raka bertemu dengan seorang pria asing berjas abu-abu, perwakilan dari sindikat luar negeri yang selama ini ingin mengambil alih jaringan Aurora Group. Pertemuan itu berlangsung di restoran mewah, tapi kata-kata yang mereka tukar jauh lebih berbahaya daripada pisau. Kau punya akses, kau punya data, kami punya uang dan jalur. Bekerja sama, dan kerajaan itu akan jadi milikmu, kata pria itu dingin. Raka menatap gelas whisky di depannya. Dalam pantulan cairan kemasan itu, ia melihat bayangan Adrian tersenyum, senyum yang selama ini menghantuinya. Ia mengangguk pelan. Aku siap membakar surga yang ia bangun. Sementara itu, Nadia diam-diam mulai melakukan sesuatu yang berani. Ia mulai merekam percakapan, menyimpan salinan dokumen, dan mencari seseorang yang bisa membantu menghentikan suaminya. Ia sudah terlalu lama menutup mata. Setiap malam ia terbangun dengan mimpi buruk tentang darah dan jeritan orang-orang yang tak bersalah. Dalam keputusasaan itu, ia menemukan nama seorang penyidik, Inspektur Dimas Pradana, orang yang dikenal jujur, tapi keras kepala. Ia menulis pesan pendek di ponselnya, aku punya informasi tentang Aurora Group. Tapi aku tak tahu berapa lama aku bisa hidup setelah ini. Di sisi lain kota, Adrian mencoba menenangkan pikirannya di klub malam miliknya sendiri. Musik keras, lampu berkelap-kelip, dan tawa palsu mengelilinginya. Namun di balik semua kebisingan itu, ia merasa kosong. Ketika seorang wanita cantik mendekatinya dan membisikkan pujian, ia hanya memandangi wajahnya tanpa emosi. Semua yang dulu memberinya kesenangan kini terasa hambar. Ia mulai menyadari bahwa kekuasaan yang ia miliki tidak membuatnya berkuasa atas satu hal pun, dirinya sendiri. Malam itu, Raka kembali ke kantornya dengan wajah datar, tapi matanya menyala penuh rencana. Ia membuka brankas, mengeluarkan sebuah berkas hitam bertuliskan, Aurora, Confidential. Di dalamnya terdapat bukti transaksi ilegal, daftar pejabat korup, dan kontrak gelap. Ia menatapnya lama, lalu berkata pada dirinya sendiri, satu langkah lagi, Adrian. Satu langkah lagi dan semua yang kau bangun akan jadi abu. Ia mengirimkan salinan file itu ke alamat tak dikenal, pesan pengantar sederhana, waktu untuk bersinar sudah berakhir. Di rumah, Nadia menatap Adrian yang tertidur di sofa dengan wajah letih, botol minuman di sampingnya. Untuk sesaat, ia merasa iba. Lelaki itu dulu pernah mencintainya dengan seluruh jiwa. Tapi kini, ia hanya melihat monster yang haus kekuasaan. Air matanya jatuh diam-diam, bukan karena cinta, tapi karena duka kehilangan seseorang yang masih hidup. Ia berjalan ke balkon, menatap langit malam yang mendung dan berbisik, Tuhan, jika ini harus berakhir dengan darah, biarlah dimulai dari aku. Dan pada malam yang sama, di lantai tertinggi Menara Aurora, Raka berdiri menatap kota dari jendela. Dari ketinggian itu, lampu-lampu Jakarta terlihat seperti bintang yang tunduk di bawah kakinya. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan seperti berbisik pada bayangan sendiri. Lebih besar dari, api ini lahir dari bara yang kau nyalakan, Adrian. Sekarang lihatlah, bagaimana rumahmu mulai terbakar. Malam itu hujan turun deras, membasahi seluruh penjuru kota seolah langit sedang membersihkan dosa manusia. Di dalam kantor Badan Anti Korupsi dan Kriminal Terpadu, seorang pria berdiri memandangi papan penuh foto, dokumen, dan benang merah yang saling bersilangan. Inspektur Dimas Pradana, wajahnya tegas tapi matanya letih. Ia telah mengejar jaringan Aurora Group selama 2 tahun, namun setiap kali mendekat, bukti selalu menghilang, saksi selalu mati, dan kasus selalu ditutup tanpa alasan. Tapi malam itu berbeda, di mejanya tergeletak sebuah amplop hitam tanpa nama pengirim. Di dalamnya ada data transaksi gelap, foto kapal pengiriman, dan tanda tangan, Adrian Santosa. Dimas menatap amplop itu lama. Napasnya berat, tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ia tahu, siapapun yang mengirimkan ini sedang menantang maut. Di sudut berkas, ada secarik kertas kecil dengan tulisan tangan halus, jika aku menghilang, pastikan kebenaran tetap hidup, N. Nama itu membuat Dimas membeku. Ia tahu siapa, N itu. Nadia Santosa, istri Raja Hitam yang selama ini tak pernah tersentuh hukum. Ia menutup matanya,
menelan rasa getir yang naik ke tenggorokan. Ia tahu bahwa sejak malam ini, ia telah memasuki medan perang yang tak mengenal kata mundur. Sementara itu, di Menara Aurora, Adrian berdiri di depan jendela besar memandangi kilatan petir di langit. Ia baru saja menerima laporan bahwa ada dokumen rahasia yang bocor keluar dari sistem mereka. Raka datang dengan wajah tenang, tapi matanya berisi bara. "Kita punya pengkhianat," katanya pelan. Adrian menatapnya tajam. "Cari siapapun dia, aku ingin dia lenyap sebelum pagi." Tapi di dalam hati, Adrian tahu, semakin banyak orang yang ia bunuh, semakin banyak darah yang menuntut balas di belakang punggungnya. Ia mulai kehilangan kendali atas kekaisaran yang ia bangun sendiri. Beberapa jam kemudian, berita mengejutkan beredar diam-diam di lingkaran bawah tanah. Salah satu kapal Aurora yang berisi barang selundupan terbakar di pelabuhan utara. 2 awak kapal ditemukan tewas, dan di dinding kapal tertulis dengan cat merah, "Bayanganmu mulai terungkap." Adrian menatap foto-foto kebakaran itu dengan rahang mengeras. Ia tahu itu bukan pesan biasa. Itu peringatan, dan hanya satu orang yang cukup dekat untuk tahu cara menulis ancaman seperti itu, Raka. Nadia semakin gelisah. Ia tahu waktunya tak banyak. Setiap malam ia menulis surat-surat pengakuan, menyembunyikannya di tempat yang tak akan ditemukan siapapun. Ia mulai bertemu Dimas secara diam-diam di tempat-tempat sepi, sebuah kafe tua di pinggiran kota, parkiran bawah tanah, bahkan di gereja yang hampir tak pernah dikunjungi. Dalam pertemuan itu, ia memberinya bukti demi bukti, daftar rekening luar negeri, nama pejabat yang dilindungi, hingga catatan transaksi darah. Namun semakin banyak ia bicara, semakin besar pula rasa takut yang menghantuinya. Ia tahu Adrian bukan lelaki yang memberi ampun pada pengkhianatan. Raka, di sisi lain, memainkan peran ganda dengan licik. Di depan Adrian, ia tampil setia, seolah rela mati demi bosnya. Tapi di belakang layar, ia terus menyalurkan informasi kepada sindikat luar negeri. Ia tahu satu hal, kehancuran Adrian akan menjadi tiket kebebasannya. Namun dalam keserakahannya, Raka lupa, orang seperti Adrian tidak kalah tanpa melawan. Di dalam bayangan, Adrian mulai mencurigainya. Ia memasang penyadap, memerintahkan mata-mata untuk mengikuti setiap langkah Raka. Perlahan, permainan mereka berubah menjadi perburuan antara 2 serigala yang haus darah. Hujan semakin deras. Malam terasa panjang dan menyesakkan. Di suatu tempat, Dimas membuka berkas baru dan menemukan foto-foto yang mengguncang hatinya. Foto Nadia bersama Adrian, tapi di salah satunya tampak luka lebam di wajah wanita itu. Dimas mengepalkan tangan, rahangnya mengeras. Ia tidak lagi hanya memburu penjahat, tapi ingin menyelamatkan seseorang yang terjebak dalam neraka yang sama. Ia menatap papan penyelidikan di depannya, lalu berbisik, "Waktunya mengakhiri ini, apapun harganya." Dan di puncak Menara Aurora, Adrian menatap pantulan dirinya di jendela, sama seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini, di balik bayangan kaca, ia tak hanya melihat dirinya, ia melihat darah menetes di wajah pantulannya sendiri. Sebuah halusinasi, atau mungkin pertanda. Ia tersenyum tipis, sinis dan lelah. "Kalau neraka menjemput," katanya lirih, "biarlah aku yang membangun pintunya sendiri." Petir menyambar, menerangi wajahnya yang kini tak lagi seperti manusia, melainkan Raja Iblis yang sadar bahwa tahtanya mulai retak. Malam turun perlahan di kota yang tak pernah tidur. Di balik bayang-bayang lampu jalan, Nadia duduk di dalam mobil tuanya, menggenggam amplop berisi dokumen rahasia. Tangan mungilnya gemetar. Ia baru saja bertemu Inspektur Dimas Pradana, pria yang menjadi satu-satunya tempat ia berani berharap. Dimas menatapnya lama, bukan dengan pandangan seorang penyidik, tapi dengan mata seorang lelaki yang melihat luka terlalu dalam pada perempuan yang seharusnya ia lindungi. "Kau tak perlu melawan sendirian," katanya lembut. Kata-kata itu sederhana, tapi cukup untuk membuat dinding dingin di hati Nadia retak perlahan. Dalam kebisuan mobil itu, di bawah hujan tipis, jarak di antara mereka terasa menipis. Dimas menyentuh tangannya, ragu, tapi tulus. "Kau berbahaya, Nadia. Kau hidup di antara monster." "Kalau mereka tahu," Nadia memotong dengan senyum getir, "mereka sudah lama tahu aku hidup di neraka, Dimas. Hanya saja kali ini, aku ingin keluar." Tatapan mereka saling bertemu, dan untuk sesaat, dunia di luar seolah lenyap. Tak ada hukum, tak ada dosa, hanya 2 jiwa yang sama-sama terluka dan berusaha bertahan. Tapi cinta di dunia seperti ini adalah api, indah,
tapi membakar siapapun yang menyentuhnya terlalu lama. Sementara itu, di lantai tertinggi Menara Aurora, Adrian memandangi laporan hasil penyelidikan dari anak buahnya. Ia mulai mencurigai kebocoran informasi berasal dari orang terdekatnya sendiri. Nama Nadia muncul dalam laporan itu, tidak secara langsung, tapi cukup untuk membuat amarahnya membara. Ia mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Dia bukan lagi istriku, gumamnya dingin. Dalam kepalanya, cinta telah mati, digantikan oleh kecurigaan dan dendam. Tapi di balik amarah itu, ada rasa hancur yang tak bisa ia akui, rasa sakit karena kemungkinan bahwa satu-satunya wanita yang ia cintai mungkin telah mengkhianatinya. Di sisi lain kota, Raka duduk di sebuah ruangan remang, berhadapan dengan dua pria asing berpakaian hitam. Di meja di antara mereka, tergeletak rancangan besar yang menunjukkan lokasi gudang utama Aurora Group, tempat penyimpanan dokumen, uang tunai, dan senjata. Ledakan satu tempat, dan semuanya akan kacau, kata pria asing itu. Raka menyeringai pelan, kekacauan adalah alat terbaik untuk mengambil kekuasaan. Ia menyalakan rokok, menghembuskan asap perlahan, lalu menambahkan, biarkan Adrian sibuk memadamkan api, sementara aku merebut singgasananya. Malam itu, persekongkolan itu lahir, sunyi, tapi mematikan. Nadia tak tahu bahwa langkahnya sudah diawasi. Seseorang mengikuti mobilnya dari kejauhan. Kamera tersembunyi menangkap pertemuannya dengan Dimas. Rekaman itu segera jatuh ke tangan Raka. Ia menatapnya dengan seringai puas. Bagus sekali, Nadia, tanpa sadar, kau baru saja menjadi peluru terbaikku. Ia tahu bahwa begitu Adrian melihat rekaman itu, kemarahan Adrian akan membutakan akalnya. Dan saat itu terjadi, Raka akan menyalakan perang yang akan membakar semuanya, Aurora, Adrian, bahkan Nadia sendiri. Beberapa hari kemudian, Adrian duduk di ruang pribadinya sambil menatap layar yang menampilkan video itu. Wajahnya tak berekspresi, tapi matanya dingin, menusuk, dan penuh bara. Ia melihat istrinya tersenyum pada Dimas, tangan mereka saling menggenggam. Dalam keheningan, suara tawa lembut dari video itu terasa seperti pisau yang mengiris jantungnya. Ia mematikan layar, berdiri, dan menatap keluar jendela. Jadi begitu caranya, Nadia, bisiknya, tangannya bergetar menahan amarah. Di luar, hujan kembali turun. Tapi di dalam hatinya, api telah menyala, dan tak ada yang bisa memadamkannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Adrian tak kembali ke rumah. Ia menghabiskan waktu di ruang bawah tanah Aurora Prime, tempat ia biasa memberi hukuman bagi para pengkhianat. Ia berjalan di antara bayangan besi dan bau darah yang masih mengering di lantai. Cinta, gumamnya lirih, adalah kebohongan terindah. Di matanya, pengkhianatan adalah dosa tertinggi, dan ia berniat membalasnya dengan cara yang hanya dimengerti oleh iblis. Dan ketika tengah malam menelan kota, di pelabuhan utara terdengar ledakan besar. Api menjulang ke langit, mewarnai gelap malam dengan cahaya oranye menyala. Gudang utama Aurora Group terbakar habis. Adrian menatap dari kejauhan, wajahnya diterpa cahaya api yang menari liar. Tapi di antara kobaran itu, ada senyum tipis di wajah Raka, yang menonton dari balik kegelapan. Lebih besar dari, selamat datang di neraka, Adrian, bisiknya pelan. Kau yang menyalakan apinya, aku hanya meniupkannya. Asap masih membumbung dari puing-puing gudang Aurora Group ketika pagi datang. Media mulai ramai menyiarkan berita, ledakan besar di gudang Aurora, dugaan ada aktivitas ilegal. Nama Adrian Santosa, yang selama ini identik dengan kemewahan dan kesuksesan, kini mulai disebut dengan nada curiga. Foto-fotonya tersebar di layar televisi, di antara reruntuhan dan api yang belum padam. Para investor panik, saham Aurora merosot tajam, dan seluruh karyawan dicekam ketakutan. Di balik kaca ruangannya, Adrian menatap berita itu dengan mata kosong. Ia sadar, topengnya mulai retak, dan dunia sedang menatap wajah aslinya. Raka berdiri di sisi lain kota, menyaksikan kekacauan itu dengan senyum kemenangan. Ia telah merencanakan semuanya, kebocoran informasi, ledakan, bahkan rumor yang disebarkan ke media. Kau pikir kau bisa selamanya jadi raja, Adrian? Gumamnya dingin. Sekarang lihatlah, kerajaanmu runtuh tanpa aku perlu menyentuhmu. Namun di balik senyum itu, ada rasa puas yang kejam, rasa yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang pernah hidup di bawah bayang-bayang dan akhirnya bisa melihat bayangan itu hancur.
Sementara itu, Nadia bersembunyi di apartemen tua yang disediakan Dimas. Ia menatap layar televisi kecil yang menampilkan berita tentang ledakan itu. Tangannya menutupi mulutnya, menahan tangis. Ia tahu apa artinya ini. Aurora mulai runtuh, dan Adrian pasti akan mencari siapa yang membocorkan rahasia itu. Dia akan datang untukku, bisiknya pelan. Dimas berdiri di belakangnya, berusaha menenangkannya, tapi di matanya pun ada ketakutan. Mereka tahu, ini bukan lagi sekadar kasus. Ini adalah perang pribadi antara cinta, dendam, dan darah. Adrian mengumpulkan semua anak buahnya malam itu. Suara musik yang biasanya menggema di ruang rapat Aurora kini digantikan keheningan mencekam. Ia berjalan perlahan, matanya menatap satu persatu wajah orang-orang yang dulu menyembahnya. Kalian pikir aku bisa dijatuhkan dengan api dan rumor? Suaranya rendah tapi bergetar. Aurora bukan bangunan. Aurora adalah aku. Dan aku tidak bisa terbakar. Namun di balik ketegasan suaranya, ada rasa panik yang mulai menyusup. Ia tahu, sesuatu telah lepas dari genggamannya. Sesuatu yang tak bisa ia beli, tak bisa ia bunuh kepercayaan. Keesokan harinya, polisi mendatangi kantor Aurora dengan surat penyelidikan resmi. Kamera media berkerumun di depan gedung megah itu. Wartawan berteriak, mikrofon saling bertubrukan. Apakah benar Aurora terlibat dalam perdagangan ilegal? Benarkah Bapak Adrian Santosa melibatkan pejabat tinggi? Semua mata memandang satu arah, menuju sosok pria berjas hitam yang keluar dari mobil mewah dengan wajah datar. Adrian tersenyum kecil ke arah kamera, tapi senyum itu dingin, getir, dan penuh kepalsuan. Senyum seorang pria yang tahu bahwa dunia sedang menunggu kejatuhannya. Raka menonton siaran langsung itu dari kantornya sendiri. Ia tertawa pelan. Bagus. Adrian terus tersenyum. Dunia menyukai pahlawan yang jatuh perlahan. Ia menyesap minumannya sambil memandangi layar, tapi di balik kepuasannya, ada sesuatu yang ia abaikan. Dalam permainan api, tak ada yang benar-benar bisa mengendalikan arah nyalanya. Ia tak sadar bahwa sebagian dari kebocoran yang ia buat telah menarik perhatian pihak yang jauh lebih berbahaya, sindikat luar negeri yang kini menuntut bagiannya lebih cepat dari yang dijanjikan. Di sisi lain, Nadia mulai merasa terperangkap oleh pilihannya sendiri. Ia ingin menghancurkan kebusukan, tapi kini ia justru menjadi bagian dari badai itu. Dimas memintanya untuk tetap bersembunyi, tapi rasa bersalah dan cinta yang belum padam membuatnya bimbang. Dia akan hancur, Dimas, ucapnya lirih. Tapi entah kenapa, aku masih ingin melihatnya hidup. Dimas menatapnya dalam diam, menyadari bahwa hatinya sedang berperang antara tugas dan perasaan. Ia tak lagi hanya ingin menangkap Adrian, ia ingin menyelamatkan Nadia dari dirinya sendiri. Malamnya, Adrian kembali ke penthouse megahnya, sendirian. Ia membuka dasi, menatap cermin besar di depan ranjangnya. Di sana, ia melihat bukan lagi sosok pengusaha karismatik, melainkan lelaki dengan mata merah, wajah letih, dan jiwa yang retak. Ia tertawa kecil, getir, seperti orang gila yang baru sadar sedang berbicara pada dirinya sendiri. Kau lihat, Adrian, katanya pelan, semua yang kau bangun, hanyalah ilusi. Dan sekarang ilusi itu menelanmu hidup-hidup. Ia menatap pantulan wajahnya yang retak oleh pantulan cahaya malam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasa takut, bukan pada orang lain, tapi pada bayangan dirinya sendiri. Hujan deras turun malam itu, membasahi atap gedung Aurora yang kini sepi seperti makam raksasa. Lampu-lampu di lantai atas padam, hanya menyisakan kilatan petir yang sesekali menerangi wajah Adrian yang muram di balik kaca. Telepon di mejanya berdering tanpa henti, panggilan dari pengacara, investor, dan pejabat yang dulu menjilatnya. Kini, satu persatu mereka lari seperti tikus meninggalkan kapal yang tenggelam. Ia menatap layar ponselnya, lalu melemparkannya ke dinding hingga pecah. Semua pengecut, gumamnya lirih, meski jauh di lubuk hatinya ia tahu, dialah yang pertama kali mengajarkan mereka untuk menjadi seperti itu. Dari luar gedung, mobil hitam berhenti. Raka keluar, jasnya basah oleh hujan, senyum dingin mengukir di wajahnya. Ia berjalan melewati barisan pengawal yang kini sudah berpihak padanya. Malam ini bukan lagi tentang bisnis, tapi tentang tahta. Di tangannya, ia memegang dokumen dan rekaman yang cukup untuk menghancurkan Adrian di mata publik dan hukum. Kau membangun istana dari darah, Adrian, katanya pelan pada dirinya sendiri. Sekarang biar aku yang menyalakan apinya. Adrian duduk di ruang rapat utama,
menatap kursi-kursi kosong tempat para direktur biasa berkumpul. Lantai yang dulu mengilap kini kotor oleh debu dan sisa kaca. Dalam keheningan itu, pintu terbuka. Raka melangkah masuk tanpa diundang. "Kau masih punya nyali datang ke sini?" tanya Adrian tanpa menoleh. Raka tertawa kecil. "Nyali? Kau salah, Adrian. Ini bukan tentang nyali. Ini tentang giliranku mengambil apa yang dulu kau curi dariku." Adrian berbalik perlahan, menatap mata pria yang dulu ia anggap saudara. Di antara mereka, tak ada lagi rasa hormat, hanya sisa dendam dan kebencian yang menahun. "Jadi ini caramu membalas budi?" tanya Adrian dingin. Raka mendekat, menaruh dokumen di atas meja. "Budi? Kau pikir menghancurkan hidupku demi ambisimu itu budi?" Ia menatap Adrian tajam. "Kau ingat malam di pelabuhan 12 tahun lalu? Saat aku harus membunuh orang itu supaya kau bisa kabur. Aku yang melakukannya, Adrian. Aku yang kotor supaya kau bisa tampil bersih. Dan setelah semua itu, kau singkirkan aku seperti sampah." Suara Raka bergetar, antara marah dan kecewa. Adrian tak membantah. Ia hanya menunduk, wajahnya seperti batu, dingin, tapi retak dari dalam. Ketegangan pecah seketika ketika suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Raka tersenyum. "Mereka datang bukan untukku," katanya santai. "Semua bukti sudah kukirim pagi tadi." Adrian menatapnya tajam. "Kau pikir mereka akan percaya padamu?" Raka mendekat, membisik di telinganya. "Aku tidak perlu mereka percaya. Aku hanya perlu mereka datang." Saat itu, dari jendela, kilatan lampu merah biru menyapu ruangan seperti cahaya neraka. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian tahu, ia telah kalah total, bukan karena kurang kekuatan, tapi karena percaya pada orang yang salah. Sebelum polisi masuk, Raka berbalik hendak pergi. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara Adrian berkata lirih, "Kau benar, Raka. Aku mencuri segalanya darimu. Tapi kau juga lupa satu hal." Raka menoleh. Adrian mengangkat pistol dari balik jasnya, menatapnya dengan mata yang penuh luka. "Kau belajar semua ini dariku." Ledakan kecil terdengar. Waktu seakan berhenti. Raka terhuyung, darah menetes di ujung bibirnya, namun ia tersenyum lemah. "Akhirnya, kau tunjukkan wajahmu yang sebenarnya." Tubuhnya jatuh di antara pantulan cahaya sirene yang menari di lantai kaca. Polisi menerobos masuk beberapa detik kemudian, berteriak memerintahkan Adrian untuk menjatuhkan senjata. Tapi pria itu tak bergerak. Ia hanya berdiri di tengah ruangan, menatap tubuh sahabat lamanya yang terkapar, lalu menatap sekeliling, kursi, meja, dan dinding yang dulu menjadi saksi kejayaannya. "Semua ini, sia-sia," bisiknya. Ia meletakkan pistol di meja, lalu berjalan perlahan ke arah balkon, hujan mengguyur tubuhnya. Dari ketinggian lantai 40, ia memandang kota yang dulu ia kuasai, kini bersinar tanpa arti. Dan di bawah gemuruh petir, Adrian menutup matanya. "Aku naik ke atas supaya tak lagi diinjak," katanya lirih. "Tapi kini, langit sendiri yang menenggelamkanku." Sirene polisi meraung di kejauhan, bergema di antara gedung-gedung tinggi Jakarta yang dibasahi hujan. Adrian berdiri di balkon, tubuhnya gemetar antara lelah dan hampa. Dari bawah, lampu-lampu mobil polisi menyala seperti mata iblis yang menatap ke atas. Hujan deras membasahi rambutnya, menyapu darah di tangannya, darah sahabat yang baru saja ia bunuh. Ia tidak berlari, tidak melawan. Untuk pertama kalinya, Adrian membiarkan dirinya pasrah. Ketika petugas menerobos masuk dan menodongkan senjata, ia hanya menatap kosong dan berkata pelan, "Sudah terlambat untuk menebus apapun." Beberapa hari kemudian, berita tentang penangkapan Adrian Santosa mengguncang seluruh negeri. Media menayangkannya berulang kali, wajah pria karismatik yang dulu dielu-elukan kini terpampang di layar dengan baju tahanan oranye, kepala tertunduk, mata kosong. Semua orang berbicara tentang kejatuhannya, tapi tak ada yang benar-benar tahu apa yang ia rasakan. Di balik jeruji besi dingin itu, Adrian duduk diam, menatap hujan di luar jendela kecil sel tahanannya. Setiap tetes air yang jatuh ke tanah mengingatkannya pada wajah Raka, Nadia, dan semua orang yang hancur karena ambisinya. Di dalam penjara, malam terasa lebih panjang daripada biasanya. Adrian sering terbangun oleh suara hujan, atau mungkin oleh bayangan dari masa lalunya. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat ibunya tersenyum dari kejauhan, tapi setiap kali ia mencoba mendekat, tanah di bawahnya berubah menjadi darah. Ia terjatuh, terbenam, dan suara ibunya berubah menjadi bisikan getir.
Lebih besar dari, kau ingin menjadi besar, anakku, tapi kau lupa cara menjadi manusia. Setiap kali terbangun, Adrian hanya bisa menunduk dan memeluk kepalanya, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk yang bisa disudahi dengan fajar. Di luar tembok penjara, Nadia datang diam-diam suatu pagi. Ia berdiri di balik kaca ruang kunjungan, menatap sosok pria yang dulu pernah ia cintai tanpa syarat. Adrian tampak jauh berbeda, wajahnya tirus, rambutnya acak-acakan, tapi matanya, untuk pertama kalinya, tampak damai. Kenapa